Pelatih asal Jerman Ralf Rangnick muncul sebagai interim yang disebut-sebut oleh media massa bakal meneruskan kepemimpinan kursi oleh Gunnar Solskjaer di Man United sampai akhir musim, atau nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Nah, di What with West kali ini sorotannya menarik bagi gue adalah kenapa orang asing lagi yang muncul ya? Kenapa orang Jerman lagi yang muncul ya? Pelatih yang sudah berpengalaman, Rangnick, pernah kerjasama dengan di Bundesliga bersama Jurgen Klopp. Kalau tanya Thomas Tuchel, dia bilang ini Rangnick berjasa dalam karirnya, tapi secara keinggrisan. Nah, secara keinggrisan, kenapa bukan mantan-mantan pemain sepak bola Inggris ya yang muncul lagi? 14 kali dia berganti klub ya, Ralf Rangnick ini. Sejak 1983 dia bertugas sampai 2019, dan bersama Schalke dan bersama Leipzig dia 2 kali periode pengalaman, nggak diragukan lah untuk pelatih sekelas Rangnick ya, 63 tahun. Nah, yang pertanyaan kemudian dalam diskusi kita, kalian boleh juga diskusi, kenapa ya mantan-mantan bintang Inggris itu nggak mau jadi pelatih atau kesempatan itu tertutup? Karena kalau kita bilang, oh David Beckham melatih, ya David Beckham punya uang banyak banget, gede banget dari di luar profesi dia sebagai pesepak bola, dan setelah pensiun pun dia mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Kenapa ya? Pernah ada nama-nama besar seperti Brian Robson gagal di Middlesbrough ketika dia mencoba melatih Middlesbrough, melatih juga di timnas Thailand. Paul Gascoigne gagal total, bahkan disebut-sebut melatih aja mulutnya bau naga, minum melulu, mabok melulu. Paul Merson juga pernah disebut gagal. Siapa lagi? Gary Neville, ingat kegagalan dia di Sevilla, di Valencia. Mantan-mantan pemain yang kok nggak muncul ya? Kalau muncul pun di kelas-kelas bawah gitu. Sementara kalau kita lihat di Italia muncul Ancelotti, ya kan, Conte, di Prancis ada Zidane, ada Laurent Blanc, sebelumnya ada Didier Deschamps, di Spanyol ya kita tahu lah, ada Pep Guardiola, Arteta, Luis Enrique. Kenapa mantan-mantan pemain sepak bola Inggris gagal? Ada yang nyebut gini, mereka lebih suka menjadi pundit, menjadi komentator, karena bebannya tuh tidak segede mereka jadi manajer. Karena manajer kan semua mengelola klub, memilih pemain, ngatur program latihan, ya kan, atur strategi pertanding, lawan A beda, lawan B beda gitu. Kalau kalah hajar, terimalah hajaran dari media massa, dari sosial media, dari fans club. Sementara kalau jadi pandit, dia ngomong aja, salah benar bukan dia bertanggungjawabkan, tapi dia ngoceh di televisi berdasarkan pengalamannya. Kalian lihatlah pandit-pandit di TV Inggris sana, di Sky gitu ya, banyak muncul nama-nama mantan pemain sepak bola Premier League yang memang menjadi pandit, yang jadi pelatih. Coba kita lihat ya, di Premier League musim ini ada berapa sih manajer asal Inggris? 5. Itu pun tiganya itu masuk di bulan November, ya kan? Kita lihat nih, Dean Smith masuk 15 November, Steven Gerrard 11 November, Eddie Howe masuk 11 November. Ya kan, Norwich City, Aston Villa, Newcastle mendapatkan pelatih asal Inggris. Totalnya 5. 3-nya masuk 2. Tapi di peringkat atas, kita 5 atau 7 klub lah ya. Ini kita lihat. Siapa sih manajer atau dari negara mana manajer di peringkat atas Premier League? Ada nggak asal Inggris? Kalian lihat deh. Nah, ini kan yang menunjukkan apa kualitas pelatih Inggris yang gagal, karena itu klub-klub besar tidak mau memakai jasa mereka sebagai pelatih. Kalau kita lihat musim lalu aja, ini data musim lalu pelatih Inggris itu ada 9. Memang satunya caretaker ya di Sheffield United, Paul Heckingbottom. Tapi waktu itu lumayan banyak, tapi tidak satu pun yang jadi bisa dibilang tim elit.
Ada Dan Smith, ada Graham Potter. Dan Smith di Aston Villa, Graham Potter di Brighton, Sandys di Burnley, Roy Hodgson di Crystal Palace, Scott Parker di Fulham, Steve Bruce yang menukangi Newcastle, tadi Paul Heckingbottom di Sheffield United. Ini di akhir musim ya, akhir musim 2020-2021. Lalu ada Ryan Mason, caretaker juga di Spurs. Kemudian Sam Allardyce di West Bromwich Albion. Itu posisi pelatih asal Inggris di penghujung musim kompetisi 2020-2021. Pertanyaannya memang lagi-lagi itu, kapan kita menunggu, kapan melihat? Kita melihat pemain sekelas Alan Shearer ya, yang punya nama besar sebagai pemain. Siapa lagi ya? Tony Adams dulu sebut-sebut bakal jadi pelatih bagus setelah bersama Arsenal. Nggak semua, karena katanya gini, pemain-pemain di Eropa sana itu bermain dengan gaya style yang sudah mereka kuasai dan bawa ke dalam proses perubahan dari pemain menjadi pelatih. Ada yang punya filosofi sepak bola yang kuat, kayak Pep Guardiola di Spanyol dengan tiki taka. Mungkin bisa dibilang itu style of play-nya dimainkan sebagai pemain dan dibawa karakter itu ketika dia bertugas sebagai manajer. Atau gegen pressing-nya si Jurgen Klopp, dia punya style gitu. Kemudian waktu Pochettino disebut-sebut punya style of play-nya control misorder, membuat lawan sulit dalam menguasai bola dan sering melakukan kesalahan. Itu style of play itu yang katanya tidak dimiliki oleh para manajer asal Inggris. Atau gaji, kita lihat gaji para pemain Inggris dibandingkan di Premier League ya, dibandingkan pelatih. Kalau Cristiano Ronaldo menerima gaji per tahun itu, yang saya dapat datanya 26,5 juta pound per tahun. Pelatih paling mahal di Premier League, di luar bonus-bonus ya, gaji per tahunnya adalah Pep Guardiola. Angkanya 20 juta. Kalau dirupiahkan, Ronaldo mendapat 499 miliar rupiah per tahun di luar bonus-bonusnya. Tadi ya 499 miliar, Pep Guardiola menerima 384 miliar per tahun. Bahkan Kevin De Bruyne punya gaji lebih besar dari Pep Guardiola. Sama-sama di Man City, kalau Pep Guardiola 20 juta pound per tahun, Kevin De Bruyne 20,8 juta pound per tahun. Di bawah Pep Guardiola itu ada Jurgen Klopp, ada Rafa Benitez, dua klub asal kota Liverpool yang sama-sama terima gaji 15 juta. Tadi Kevin De Bruyne 20,8 juta pound per tahun. Apakah itu penyebabnya? Mereka banyak pemain sepak bola Inggris tidak mau menjadi manajer pelatih, atau kesempatan tertutup karena pengelola klub melihat gaya bermain filosofi yang kurang kuat dibawa oleh mantan pemain sebagai manajer untuk mengelola klub-klub papan atas Premier League. Sekali lagi ini, di pekan ke-12, inilah posisi papan atas dengan manajer asal asing. Jerman ada 2, Chelsea dan Liverpool. Kemudian Spanyol ada 2, Pep Guardiola dan Mikel Arteta. Italia 1, ada di Tottenham Hotspur, diwakili oleh Conte. Di Scotland punya 1, di West Ham. Lagi-lagi Inggris ya, kita bukan ngomong Britania Raya, Inggris. Portugal ada 1, ada di Wolverhampton. Inilah posisi pekan ke-12 para manajer asal negara di luar Inggris. Mereka lah pemuncak klasemen. Kapan? Lagi-lagi, kapan pelatih asal Inggris menjuarai Premier League? Kalau ini ditanyakan, kita harus mundur sebelum era Premier League. Ini dia pelatih terakhir asal Inggris yang berhasil membawa timnya juara liga di level teratas Premier League. Ini dia. Oke, sampai ketemu di What with West lainnya. Kita bahas yang unik dengan asik. Sampai ketemu. Salam bola untuk kebaikan.